Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah Jalan Setapak Menuju Kemuliaan. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 31. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan semua pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Injil tercatat 3 kali peristiwa Allah berbicara dari surga dengan suara yang dapat didengar di bumi. Yang pertama terjadi setelah Tuhan dibaptis, ketika ia keluar dari air. Dan yang kedua yaitu saat di Gunung Pengubahan. Kemudian yang ketiga setelah Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja." Satu-satunya alasan Allah berbicara dengan cara demikian di dalam ketiga peristiwa itu adalah karena Tuhan Yesus secara khusus telah memilih salib. Dari Gunung Pengubahan inilah dia pergi kepada salib. Mari kita kembali ke Lukas pasal 9 untuk melihat bagaimana Tuhan memilih salib dan mengapa kita perlu memperhatikan masalah ini. Karena siapa yang rindu terangkat, ia harus pergi ke Yerusalem, memikul salib dan berjalan pada jalan ini. Jika dengan jelas Allah telah mewahyukan kepada kita tentang kemuliaan, pengangkatan dan kebangkitan, seyogyanya kita mematuhi kehendaknya. Kita pasti akan memikul salib dan menempuh jalan salib. Lukas 13 ayat 22 berkata, "Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem." Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa bukannya karena hari pengangkatan sudah dekat, lalu kita mengesampingkan segala sesuatu dan menunggu datangnya kerajaan Allah dengan bermalas-malasan. Tuhan tetap mengajar selama perjalanannya melalui kota-kota dan desa-desa menuju Yerusalem. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 33, Tuhan mengucapkan perkataan yang sangat keras. Dia mengatakan bahwa Herodes adalah seekor rubah. Rubah itu boleh jadi sangat licik, namun ia tak berdaya mencegah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Tuhan tidak bisa tidak untuk pergi ke Yerusalem hanya karena ancaman seekor rubah atau mengubah langkahnya dan jalannya oleh karena Herodes. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 menyebutkan bahwa ketika Tuhan Yesus menyusuri Samaria dan Galilea, di dalam perjalanannya ke Yerusalem, ia menyembuhkan 10 orang kusta. Melalui kejadian ini mengajar kepada kita bahwa pada jalan ini, bila ada sesuatu yang dapat kita lakukan, kita harus melakukannya, baik itu memberitakan Injil atau menolong orang lain untuk keuntungannya. Tuhan mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, namun ia masih mengerjakan pekerjaan apapun yang dialaminya di dalam perjalanannya itu. Semoga di bumi ini kita dapat menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Namun ingatlah, jangan sampai masalah-masalah yang kita jumpai di tengah jalan ini membuat kita mengubah arah atau tidak maju lagi. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 31 mengatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka,
Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Tuhan tidak berkata, aku pergi. Melainkan berkata, kita pergi. Berjalan seorang diri di jalan salib itu tidaklah cukup. Kita harus mendorong dan membantu orang-orang untuk mengikuti kehendak Allah dengan maju memikul salib. Apa yang telah ditetapkan Allah bagi gereja harus dialami oleh gereja. Dan kita harus tahu bahwa Dia di depan memimpin kita berjalan di jalan ini. Lukas 19 ayat 11 sampai 12 mengatakan, berangkat ke sebuah negeri yang jauh. Ini mengacu kepada pergi ke surga. Murid-murid menyangka pergi ke Yerusalem adalah untuk memerintah. Tetapi Tuhan memberitahu mereka bahwa Ia akan mati di salib. Sebelum kebangkitan dan pengangkatan yang semakin mendekat, perlu sejangka waktu, perlu satu salib yang berat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Gunung Pengubahan mewahyukan bahwa jalan setapak menuju kemuliaan harus melalui Yerusalem. Kita memerlukan wahyu. Kita memerlukan visi dan pandangan ini dari Gunung Pengubahan, supaya kita dapat melihat dengan jelas bahwa tidak ada jalan lain bagi kita untuk diangkat kecuali kita memikul salib, menggenapkan kehendak Allah. Semoga Roh Allah memberi kita visi rohani, sehingga kita bisa setia sampai mati, memikul salib mengikuti Tuhan, terarah teguh tanpa perubahan sedikit pun menuju ke Yerusalem. Semoga kita dapat berkata bersama Paulus, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Kemuliaan akan segera dinyatakan, tetapi terlebih dahulu kita harus memikul salib. Hari pengangkatan sudah dekat. Namun ada satu panggilan, yaitu kita harus melakukan kehendak Allah dan patuh kepada Allah. Inilah jalan Tuhan agar kita diangkat. Pengangkatan telah ditetapkan dan Yerusalem juga telah ditetapkan. Bila kita memiliki pengalaman menderita bersama Tuhan, maka pada saat itu pula Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan di depan dan kita harus mengikuti Tuhan untuk menamatkan, untuk menyelesaikan jalan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami roh, hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar, serta mengenal jalan salib menuju kemuliaan yang telah Kau tempuh ini. Tuhan, tambahkan kasih karunia-Mu, agar kami juga dapat menempuhnya, dan tidak undur sedikit pun. Tuhan, kuatkanlah hati kami. Arahkanlah pandangan kami tetap tertuju kepada Yerusalem, karena kami pun damba terangkat bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.